Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rahman Ferianto. Sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi biaya, sisa bahan, produk rusak, dan pengerjaan kembali. Yang pertama yaitu pengertian sisa bahan. Sisa bahan atau yang biasa disebut scrap dan bahan yang tersisa setelah proses produksi yang tidak bisa digunakan untuk produk utama tapi mungkin punya nilai jual. Contoh, potongan logam, sisa kain, serpihan kayu yang memiliki karakteristik yang beragam seperti nilai relatif kecil, tidak perlu proses tambahan, umumnya dijual atau didaur ulang. Selanjutnya, perlakuan akuntansi sisa bahan. Yang pertama yaitu jika tidak signifikan. Bagaimana jika tidak signifikan? Yaitu diakui sebagai pengurangan biaya produksi. Dan yang kedua, jika signifikan, berbanding balik dengan yang pertama ya, dengan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Yang ketiga, metode pencatatannya. Yang pertama ada metode pengakuan saat terjual dan metode pengakuan saat dihasilkan. Selanjutnya, pengertian produk rusak. Produk rusak atau yang biasa kita sebut dengan barang spoilage, yaitu unit yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak bisa dijual tanpa diperbaiki. Jenis-jenisnya sangat beragam, seperti normal spoilage, yaitu kerusakan wajar dalam proses produksi, dan abnormal spoilage, kerusakan di luar toleransi wajar. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi produk rusak, yaitu normal spoilage, dibebankan produk yang bagus. Kedua, dicatat sebagai bagian dari harga pokok produksi atau yang disingkat dengan HPP. Dan abnormal spoilage, dicatat terpisah sebagai kerugian masuk ke laporan laba rugi. Contoh pencatatan produk rusak. Seperti biasa, dikelompokkan menjadi dua, yaitu normal spoilage dan abnormal spoilage. Yang pertama di sini ada normal spoilage, dari barang dalam proses dengan cara bahan baku atau tenaga kerja atau overhead. Yang kedua, abnormal spoilage, dari kerugian produk rusak dan cari bahan baku atau tenaga kerja. Selanjutnya ada pengertian pengerjaan kembali. Di sini ada beragam pengertian pengerjaan kembali, yaitu dari rework, proses memperbaiki produk cacat agar sesuai standar. Kedua, bisa terjadi pada produk pesanan atau proses. Biaya rework tergantung siapa yang menyebabkan cacat. Produksi internal dibebankan ke produk, pelanggan dibebankan ke pelanggan. Selanjutnya perlakuan akuntansi rework, yaitu yang pertama produk pesanan atau job order. Yang kedua, biaya rework ditambahkan ke pesanan terkait. Tiga, produk proses atau proses casting. Yang ketiga, biaya rework dibebankan ke semua produk. 4, jika rework disebabkan oleh pelanggan dicatat sebagai piutang kepada pelanggan. Contoh pencatatan biaya rework. Setelah kita tadi membahas rework, dan sekarang saya akan mengasih tahu contoh pencatatan biaya rework. Yang pertama ada rework produk internal dan kedua rework karena pelanggan. Yang dari produk internal yaitu dari biaya pabrik rework, cari bahan baku, tenaga kerja atau overhead. Yang kedua rework karena pelanggan, dari piutang usaha dari pendapatan rework. Studi kasus sederhana.
Sebuah perusahaan tekstil memproduksi 1000 unit pakaian. 50 unit rusak, 30 bisa diperbaiki. Yang 3, sisa bahan dari pemotongan menghasilkan potongan kain senilai Rp500.000. Pencatatan sisa bahan pendapatan lain-lain atau jika signifikan. 30 unit rework, biaya produksi ditambah. 20 unit rusak, tidak diperbaiki, tergantung normal atau abnormalnya. Dan yang terakhir, ini ada kesimpulan. Perlakuan akuntansi disesuaikan dengan sifat biaya. Pemisahan normal dan abnormal penting. Dokumentasi yang tepat menjaga akurasi laporan biaya. Dan itu sedikit dari penjelasan saya tentang akuntansi, pengerjaan sisa barang produk rusak. Terima kasih.